Baik, selamat siang. Sekarang kita lanjut untuk uh, display data dengan tabel dinamis. Sebelumnya kita isi secara manual. Nama, Federico Semana, alamat 25, telepon 082, kemudian email Federico username Rico, password 123456. Baik, jika sudah, ya ini kemudian kategori objek wisata, tambahkan nama kategorinya. Contoh di sini Bahari. Oke. Bahari. Budaya. Kuliner. Oke, kemudian kita lanjut ke objek wisata. Di objek wisata. Oke, ini ID kategorinya 3. Kita lihat dari sini. Terus namanya contoh di sini. Ini wisata kuliner. Terus namanya contoh di sini CI atau Jagung Poseng. Kemudian kita cari di sini untuk deskripsinya kita cari Google. Jagung Poseng sebuah. Kemudian jagung Poseng adalah sebuah olahan
Kemudian alamatnya di sini Kupang. Statusnya sah. Kemudian kirim. Ya. Kemudian kita buat lagi di wisata bahari, itu di 1. Jadi kategorinya 1, berarti kita masuk ke objek wisata, kemudian tambahkan di kategorinya 1 ini untuk objek wisata bahari. Namanya baik di sini namanya wisata pantai Oetuni, ini di TTS. Kemudian deskripsinya kita ambil dari Google. Wisata pantai tetap menjadi kemudian alamatnya Soe, kemudian statusnya 1, kemudian kirim. Jadi seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang wisata budaya. Di kategorinya 2. Lalu kita kembali ke objek wisata, kemudian kita tambahkan. Lalu di sini ID kategorinya 2. Kemudian tabel wisatawan. Nama wisatawannya apa ini? Contoh di sini Wawan. Jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian telepon 081 286 878 351. Kemudian emailnya wawan@gmail.com. Kemudian kata sandinya 123456. Di bawah adalah Hawa. Jenis kelaminnya perempuan. 081 286 878 351. Emailnya hawa@gmail.com. Kemudian sandinya 56. Kemudian kirim.
Untuk harus ditambahkan nomor baris 2 wangi. Perempuan Wawan, kemudian jika sudah, kemudian selanjutnya kita isi di testimoni. Kemudian judulnya Pantai Bagus atau Pantainya Indah. Statusnya dikasih 1. Oke, di sini kita sudah isi semua data-data wisatawan, testimoni, objek wisata, kategori objek wisata, kemudian tabel admin. Oke. Sekarang di sini saya tambahkan modal. Nah, ini scriptnya. Ini saya copy semua yang ini. Kemudian saya simpannya di bawah sini. Nah, di sini di bawah div. Ya, di sini. Nanti kita rapikan ini. Oke. Kemudian di navbar ini, di bagian navbar yang admin, untuk admin saya copy lagi script yang ini, data toggle modal. Kemudian saya simpannya di sini, data toggle modal. Ini untuk modal yang pertama. Kemudian coba kita testing. Nah, dia akan seperti ini. Selamat datang Marcel Mita. Kemudian admin, ya ada seperti ini. Daftar admin. Kemudian kita logout, dia akan kembali di halaman awal. Kemudian login, berarti dia begini. Kita logout berarti menu-menu yang mulai dari admin. KW ini singkatan dari kategori objek wisata, wisatawan, testimoni, dan logout. Jika kita logout, maka halaman tersebut akan hilang. Oke, jadi kita masuk lagi. Kemudian selanjutnya kita akan buat modal untuk kategori objek wisata, kemudian wisatawan, testimoni. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian kita untuk membuat modal baru untuk halaman kategori, kita copy yang ini. Kanan, copy,
kemudian kita paste di bawahnya. Simpan di bawahnya. Kemudian di sini kita rubah kategori objek wisata KOW atau kategori. Objek wisata. Kemudian memodal ini memodal kategori ini daftar kategori. Seperti ini, daftar kategori. Kemudian kita buat lagi display objek wisata. Memodalnya objek wisata, daftar admin kita ganti dengan objek wisata. Oke, setelah objek wisata, wisatawan kita paste lagi. Ini kita ganti dengan wisatawan. Kemudian modal admin kita ganti dengan modal wisatawan. Kemudian daftar admin kita ganti dengan daftar wisatawan. Oke, wisatawan. Kemudian sesudah wisatawan ada testimoni. Kita paste lagi. Ini display testimoni. Modal testimoni, daftar testimoni. Kemudian kita kembali ke atas di bagian navbar. Yang ini data toggle, Ctrl C atau copy, kemudian Ctrl V. Ini admin. Kemudian modal admin kita rubah dengan kategori. Kemudian wisatawan. Modal admin kita ganti dengan wisatawan. Kemudian testimoni. Kemudian ada satu lagi, kita copy yang ini. Kemudian enter.
adalah objek wisata. Objek wisata. Kemudian adalah objek, modal objek, objek wisata. Oke, di sini sudah. Tidak punya navbar sudah. Ada admin, kategori objek wisata, wisatawan, dan testimoni. Sekarang coba kita testing. Admin, oke. Kategori objek wisata, wisatawan, dan testimoni. Oke. Kemudian selanjutnya, oke, di input admin ini sudah. Sekarang di judul. Judul ini kita lihat dari tabel admin. Oke, di sini pariwisata, tabel admin. Tabel admin di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Berarti di sini kita harus tambah 3 lagi. Ctrl C, enter, Ctrl V. Ya, ini 3, 4, 5, 6. Oke, seperti ini. Kemudian di sini tambah 3, tambah 3 lagi. Oke, sekarang oke, di bagian ini adalah ID admin, kemudian nama, alamat, alamat, telepon, ada admin, nama, alamat, telepon, email, username. Di sini email, kemudian username. Oke, sekarang kita testing. Ya, seperti ini. Ada ubah dan ada hapus. Kemudian dicari. Seperti ini. Oke, sekarang sudah untuk tabel admin. Sekarang kita buat lagi tabel kategori. Caranya sama, kita kembali ke visual, kemudian
ini untuk kategori. Kemudian kita hapus ini, kita ambil script yang ini, C, kemudian kita simpannya di sini. Oke, kemudian sekarang untuk judulnya kita lihat dari database-nya, ada ada dua, ID kategori dan nama kategori. Berarti di sini kita hapus yang ini. Kemudian di kolom bawah sini juga kita hapus satu. Kemudian di sini adalah nama kategori, ID kategori, ID kategori, kemudian nama kategori, kemudian di bawah sini adalah ID kategori, dan kolom kedua adalah nama kategori, Oke. Kemudian input, ini adalah my input kategori, kemudian di bawahnya my input tunggu, kita contoh di atas. Di sini adalah kategori, kemudian tabelnya juga nama tabel kategori. Oke. Kemudian nama tabelnya kategori underscore objek underscore wisata. Oke. Baik, coba kita lihat testingnya. Kategori admin, kemudian kategori objek wisata. Ya, sekarang kita buat lagi ke objek wisata. Kita lanjut lagi ke objek wisata, kita scroll ke bawah. Objek wisata kita hapus yang ini, kita ambil script yang sama dari yang sama kita tadi, kemudian kita
pastinya di sini. Ya, seperti ini. Untuk kategori untuk display objek wisata, kita lihat ada berapa kolom. Untuk kita melihatnya, kita kembali ke sini, objek wisata. Objek wisata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Berarti kita harus tambahkan 3 kolom lagi. Copy ini, kemudian enter. Ya, dan di bawah lagi kita harus tambahkan 3 kolom. Ya, enter, Ctrl V. Nah, sekarang kita rubah ini sesuai dengan tabel database kita yang ada di sini. Yang pertama, ID objek wisata, ID kategori, nama. ID objek wisata, objek wisata, ID kategori objek wisata, kemudian nama, kemudian ada nama, deskripsi, alamat, status. Ini nama, deskripsi, alamat, deskripsi, alamat, dan yang terakhir adalah status. Kemudian di bawah sini ini adalah kita samakan dengan yang di atas ini, ID objek wisata, ID objek wisata. Kemudian yang kedua itu ID kategori, yang ketiga itu nama, yang keempat itu deskripsi, alamat, dan yang terakhir status. Nah, sekarang kita rubah yang di bagian atas ini. Ini kita kasih norma apa? Ini adalah body ya di my ini oke. Kemudian daftar objek wisata, kemudian ini adalah untuk objek wisata, kemudian tabelnya juga objek wisata,
kemudian objek wisata. Ya. Kemudian di bawahnya ini adalah input objek wisata. Nama tabelnya, inputnya objek wisata, objek wisata. Kemudian tabelnya juga wisata. Kemudian di sini adalah objek wisata. Kita sesuaikan dengan nama tabel yang ada di sini. Objek wisata. Sambung. Objek wisata. Objek wisata. Oke, jika sudah, sekarang coba kita testing. Ya, ini namanya belum keluar, berarti kita harus ID objek wisata, ID kategori, nama, kemudian oke, sekarang sudah untuk wisatawan. Untuk wisatawan kita sudah tambahkan modal. Ini ada 6 kolom, 5 kolom, di mana kolom pertama itu wisatawan, nama wisatawan, jenis kelamin, telepon, dan email. Oke, untuk itu coba kita testing. Wisatawan. Ya, ini sudah jadi. ID wisatawan, nama wisatawan, Wawan, jenis kelamin tidak ada, sedikit keliruan di antaranya. Oke, selanjutnya kita ke untuk admin. Untuk admin sudah, kategori objek wisata, wisatawan sudah. Oke, sekarang coba kita cari contohnya Hawa. Oke, jadi sekarang sudah selesai, dan selanjutnya kita masuk ke ini sudah. Coba kita logout, kemudian kita login. Kita masuk ini.
login, oke, admin, oke, wisatawan, oke, sudah. Berarti sekarang modal, kemudian oke. Selanjutnya kita akan buat yang namanya membuat form input data untuk T8. Oke, di sini kita akan membuat yang namanya membuat form input data. Sebelum itu kita membuat scriptnya. Ini scriptnya, yang ini adalah scriptnya. Kemudian coba kita jalankan. Nah, ini tambahkan data. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat dalam ini admin sudah. Sekarang kita buat di dalam kategori objek wisata, wisatawan dan testimoni. Untuk itu kita copy yang ini, kemudian kita simpannya di sini. Kemudian di sini juga. Kemudian di sini juga kita tambahkan untuk wisatawan, dan yang terakhir adalah testimoni. Nah, di sini testimoninya belum buat, kita buat duluan saja. Oke, coba kita jalankan. Ini ada. Yang ini saya belum membuat SQL-nya, tapi nanti saya akan buat. Tadi saya buat tapi error, jadi saya masih perbaiki nanti untuk mengisi di objek wisata. Nah, kemudian di wisatawan sudah ada. Nah, kemudian di testimoni juga sudah. Testimoni juga sebenarnya SQL-nya tadi saya buat tapi error. Oleh karena itu sementara ini saya akan perbaiki kesalahannya di mana. Oke, di sini sudah. Dia kan logout ya, logout berarti kembali ke halaman awal atau beranda. Kemudian kalau kita login, baru halaman admin, semua ini keluar. Oke, kita lanjut ya untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi insert data. Yang pertama kita kembali ke modal yang pertama yaitu admin.
ini testimoni ya, ini admin. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan modal baru. Kita ambil scriptnya yang ini, kita copy yang ini, kemudian kita paste nya di sini ya, seperti ini. Kemudian di modal kita tambah modal, tambah data admin. Kemudian di sini juga kita tambah data admin, kemudian kita tambahkan lagi modal untuk kategori yang di bawah sini ya, ini kita tambahkan di bawah sini. Kita ambil script yang ini, kita copy, kemudian kita paste di kategori, Ctrl V. Nah, di sini kita rubah tambah modal, kategori seperti ini, kemudian modalnya kategori, kemudian ini adalah data kategori, tambah data kategori, ini tambah data, ini bukan, ini tambah data kategori, tambah data. Nah, di modal tambah data kategori, ya. Selanjutnya kemudian kita tambah lagi key objek wisata yang ini. Kemudian kita paste lagi di sini, tambah modal di sini, di modal tambah data objek wisata. Modalnya untuk TDW, tambah data wisata other. Kemudian kita tambah lagi ke wisatawan, Ctrl V. Kemudian di sini di modal tambah data wisatawan, ini adalah wisatawan.
kemudian wisatawan, kemudian di sini adalah judulnya, tambah data, wisatawan. Oh ya, tadi di atas kita lupa menambahkan judulnya. Ya, ini adalah tambah data objek wisata. Data objek wisata. Oke, sudah selesai. Nah, untuk testimoni juga sudah selesai. Ini tambah data testimoni. Testimoni. Oke, di sini saya sudah tambahkan link dari modal untuk menambahkan data, mulai dari admin sampai di testimoni. Sekarang kita testing di sini. Ini tambahkan data, maka dia keluar di sini untuk menambahkan data admin. Kemudian di sini juga ada kategori, daftar kategori. Oh, di sini belum isi. Di daftar kategori ya, di sini. Daftar kategori. Ctrl V. Kemudian ini adalah tambah daftar kategori. Kemudian kita testing. Oke, jadi kemudian wisatawan juga tidak jadi, testimoni juga tidak jadi. Ini di modal header, seharusnya di body di bawah sini. Kenapa? Nomor ID. Oh, salah. Seharusnya di body. Kategori objek wisata. Ini kita hapus.
kemudian ini sudah benar, ini Ctrl Z, ini sudah benar di body. Kemudian ini ada salin. Ke sini. Kemudian objek wisata ini sudah benar. Kita jalankan. Kok tidak benar? Oke. Oke, sampai di sini selesai. Nanti kita akan lanjut di ini ke-9 fungsi insert data yang di 9. Oke, nanti kita akan lanjut di tutorial ke-9.